Kabupaten Solo atas nota penjelasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Solo tahun anggaran 2023 pada sidang paripurna Kabupaten Solo disampaikan oleh Hafni Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Solo, yang terhormat Saudara Pimpinan beserta seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solo, Saudara rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Solo beserta Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Solo. Yang terhormat Saudara Sekda, Sekretaris DPRD, staf ahli Bupati, para asisten dan kepala-kepala SKPD beserta para camat dan pejabat eselon 3 di lingkungan pemerintah Kabupaten Solo. Yang terhormat para pimpinan instansi vertikal BUMN dan BUMD di Kabupaten Solo, saudara pimpinan partai politik, insan pers, LSM serta hadirin dan undangan yang kami muliakan. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Solo atas penjelasan Bupati terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Solo tahun anggaran 2023. Tentunya dengan harapan tahapan pembahasan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya salawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat manusia dalam melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan di muka bumi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Gerindra atas pengantar Saudara Bupati terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023. Sebagaimana disampaikan, kami fraksi Gerindra dapat memahaminya. Berdasarkan penyampaian Saudara Bupati bahwa pertimbangan yang menyebabkan dilakukannya perubahan APBD Kabupaten Solo tahun anggaran 2023 antara lain adalah untuk penyesuaian target-target PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, penyesuaian pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, dan tentu mengacu dan berpedoman pada Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis dan pengelolaan keuangan daerah. Secara umum, Ranperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Solo tahun anggaran 2023 pada prinsipnya fraksi Gerindra dapat memahaminya dan menyatakan setuju untuk dilanjutkan pembahasannya di tingkat bahasan anggaran DPRD Kabupaten Solo dengan catatan sebagai berikut. 1. Fraksi Gerindra memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah menyusun nota keuangan perubahan APBD 2023 berdasarkan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rencana perubahan APBD 2023 dengan prinsip money follow program dalam perencanaan dan penganggaran, fraksi Gerindra meminta bahwa program-program yang dipilih adalah program-program yang bermanfaat dan menjawab kebutuhan langsung masyarakat dan bukan hanya merupakan tugas fungsi perangkat daerah yang bersangkutan. 3. Berkaitan dengan permasalahan utama pendapatan daerah, yaitu kemampuan aparatur identifikasi PAD yang masih rendah, tingkat kesadaran wajib pajak retribusi yang masih rendah, belum optimalnya kinerja unit usaha daerah, serta keterbatasan pengelolaan dan sumber daya pengelolaan karena luasnya objek pajak dan retribusi. Di luar hal di atas, karena forum ini adalah forum paripurna DPRD, perlu kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan kondisi kekinian Kabupaten Solo. A. Agar pemerintah daerah segera menerbitkan surat keputusan pemberhentian oleh negara yang sudah mengajukan permohonan pengunduran diri. Untuk apa Pemda menahannya? Kita meminta untuk sesegera mungkin diproses agar ini tidak menimbulkan presiden negatif dan multitafsir terhadap kepala daerah. Apapun alasannya, apakah karena menjadi calon legislatif ataupun dengan alasan lainnya, karena ini rentan terjadi konflik kepentingan antara kepentingan sebagai wali negari dengan kepentingan pribadi sebagai bakal calon legislatif. Apalagi SK politik semakin hari semakin naik. Ini mesti diarifi dan disikapi oleh pemerintah daerah. B. Target pemerintah sesuai dengan RPJMD tahun 2023 adalah fokus pada infrastruktur jalan kabupaten. Namun melihat porsi yang diberikan dari APBD
maka perlu ada penambahan pembiayaan dalam perubahan APBD ini dalam kapasitas sebagai Ketua Fraksi Gerindra dan anggota DPRD Kabupaten Solok yang berasal dari Dapil 5. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah mendengarkan suara kami dari fraksi Gerindra terhadap jalan kabupaten yang kondisinya sudah rusak berat, sudah terakomodir tahun ini dan dalam pengerjaan, yaitu Jalan Teratak Gelundi Jalan Panjang dengan anggaran 1,1 miliar, Jalan Simpang Siku Pasar Usang sebesar 670 juta, dan Jalan Supati Bukit Parangkuang sebesar 200 juta rupiah. Sejak 2021 kami selalu bersuara keras dan tajam terhadap ketiga ruas jalan ini, baik dalam pembahasan di Banggar maupun di dalam rapat-rapat paripurna. Tapi tentu saja dana sebanyak itu belumlah bisa menuntaskan pembangunan jalan itu. Maka melalui forum yang terhormat ini, fraksi Gerindra meminta kepada pemerintah daerah untuk memprioritaskan melakukan penambahan anggaran untuk ruas jalan tersebut pada APBD perubahan ini. Sebagai informasi bahwa Jalan Teratak Gelundi tersebut mempunyai panjang 2,2 km dan kondisinya hampir merata rusak berat. Begitu juga dengan Jalan Simpang Siku Pasar Usang Jalan Panjang serta jalan-jalan Kabupaten Solok lainnya yang sangat perlu dan sangat butuh perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Solok. Program-program yang sudah tertuang dalam APBD termasuk pokir DPRD mestinya dieksekusi oleh pemerintah daerah, karena APBD itu sendiri adalah perda yang sudah disepakati secara bersama. Salah satunya adalah pokok-pokok pikiran Ketua DPRD yang diusulkan dan disepakati dalam APBD 2023 ini. D. Agar dalam pembahasan TAPD menyertakan buku APBD awal RKPD, pergeseran anggaran dan tentu saja buku PPAS perubahan anggaran 2023. E. Terkait dengan Porprov yang semakin dekat pelaksanaannya, maka fraksi Gerindra meminta kepada pemerintah daerah untuk memfasilitasi pembentukan KONI Kabupaten Solok, termasuk penyediaan dana hibah untuk KONI tersebut. Porprov bukan hanya sebagai ajang prestise, tetapi juga ajang untuk melahirkan atlet-atlet berbakat Kabupaten Solok. Hari ini karena ketidakpastian terhadap organisasi KONI, sudah puluhan atlet yang melakukan hijrah ke kabupaten dan kota lainnya. Pengcap cabur tidak bergerak karena tidak ada induk organisasi. Sekali lagi, ini adalah soal harga diri Kabupaten Solok. Untuk itu, fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Solok meminta untuk segera difasilitasi oleh pemerintah daerah pembentukan KONI Kabupaten Solok. E. Fraksi Gerindra yang berada di badan anggaran berkomitmen untuk membahas perda ini secara mendalam dan integral komprehensif. Demikianlah pandangan umum fraksi Partai Gerindra ini kami sampaikan tanpa tendensi apapun dan tidak pula didasari oleh like dan dislike. Tetapi ini adalah bagian dari tugas dan fungsi DPRD yang dijalankan oleh fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Solok. Kami berkeyakinan pemerintah yang baik itu adalah pemerintah yang tidak anti kritik, pemerintah yang bisa menerima masukan-masukan konstruktif, pemerintah yang bisa mensinergikan semua pihak, tidak perlu memukul jika bisa merangkul. Mari mencari solusi, bukan mencari sensasi. Akhirnya terima kasih banyak untuk perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arasuka 29 Agustus 2023, fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Solok, Ketua Afni Hafiz, Wakil Ketua Iskan Nofis SP, Sekretaris Madra Indriawan SH, Anggota Septrismen SH, Anggota Arlon, Anggota Dodi Hendra. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Ketua fraksi Partai Gerindra Afni Hafiz. Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi Gerindra. Untuk selanjutnya